Susanti. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Arab yang berjudul Asma wa Tafdil. Sebelum kita memasuki pembelajaran ini lebih jauh, sebelumnya saya ingin bertanya sama teman-teman. Apakah kalian sudah tahu apa itu Asma wa Tafdil? Baiklah, Asma wa Tafdil adalah isim-isim yang biasa digunakan untuk perbandingan. Perbandingan seperti apa? Contohnya, besar lebih besar, kecil lebih kecil, panjang lebih panjang, atau pendek lebih pendek, dan lain sebagainya. Baiklah, kita langsung saja. Yang pertama, kabirun, akbaru. Perhatikan, kabirun, akbaru. Kalian bisa lihat di layar sebelah. Kabirun berarti besar, kemudian akbaru berarti lebih besar. Bagaimana cara kita mengetahui? Coba pertama kita perhatikan kata kabirun, kaf, ba, ya, dan ro. Kemudian kata sebelahnya alif, kaf, ba, dan ro. Kira-kira apa yang beda? Benar, yang beda adalah terdapat huruf alif di depan huruf kaf. Benar sekali. Jadi kabirun menjadi akbaru. Huruf alif di depan huruf kaf itu merupakan salah satu tanda bahwa itu adalah ismu tafdil, yang berarti lebih besar. Kemudian huruf kaf dalam kabirun dia berharokat fathah. Kita perhatikan sebelahnya, akbaru, kaf di atas berharokat sukun. Nah, jadi kita baca menjadi akbaru. Kemudian contoh kedua, towilun. Towilun menjadi atwalu. Ya, atwalun. Kemudian di bawahnya, wasi'un menjadi ausa'un. Nah, dari contoh ketiga, kita perhatikan di depan huruf kabirun, towilun, maupun wasi'un semuanya ditambah dengan huruf alif. Kemudian huruf kaf, to, dan wa harakatnya berubah menjadi sukun. Baik itu akbaru, kemudian atwalu, dan juga ausa'u. Sampai sini bisa dipahami? Baik, kita akan masuk langsung ke contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini, al-babu akbaru minan nafizati, yang berarti al-babu berarti pintu, akbaru lebih besar, minan nafizati, min artinya dari, nafizati artinya jendela. Jadi bisa kita pahami bahwa al-babu pintu itu lebih besar dari jendela. Kemudian contoh kedua, kita menggunakan towilun dan atwalu ya. Al-mistoratu atwalu minal kolami. Al-mistoratu atwalu minal kolami. Al-mistoratu atwalu minal kolami. Jadi penggaris itu lebih panjang daripada pulpen. Benar. Kemudian bagaimana kalau contoh ketiga? Contoh ketiga, wasi'un ausa'u. Wasi'un berarti luas. Contohnya, al-maidanu ausa'u minal fina'i. Jadi al-maidanu
maidanu lapangan lebih luas daripada teras atau koridor. Nah, teman-teman, dari sini sudah bisa sedikit ya kita pahami bahwa ketika kita membandingkan suatu benda lebih besar atau lebih kecil, salah satu rumus yang perlu kita ingat adalah tadi, kabirun menjadi akbaru, yang mana kita tambahkan huruf alif di depan huruf kaf, kemudian harokatnya yang kabirun menjadi sukun, menjadi akbaru. Oke, kita contohkan lagi. Sogirun menjadi asgoru. Benar, sogirun berarti kecil. Kalau asgoru berarti lebih kecil. Contohnya seperti apa? Contohnya al-qalamu. Sogirun tadi, asgoru berarti al-qalamu asgoru minal mistoroti. Nah, jadi yang perlu kita ingat adalah kata sifat yang kemudian kita ubah menjadi kabirun menjadi akbaru, tawilun tadi menjadi atwalu, sogirun menjadi asgoru, dan lain sebagainya. Kemudian kita tambahkan kata sifat mana yang akan dibandingkan. Contoh lainnya, al-ustazu aqwa minal waladi. Nah, aqwa itu artinya kuat, lebih kuat, yang berasal dari qawiyun sama dengan aqwa. Nah, al-ustazu aqwa minal waladi. Nah, jadi ustadz itu lebih kuat daripada anak laki-laki. Benar. Kemudian contoh lainnya, al-kitabul jadidu ajmalu minal kitabil qadimi. Buku baru lebih bagus daripada buku lama. Baiklah, sampai sini bisa dipahami teman-teman. Baiklah, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat untuk kita bersama, bukan untuk saya, bukan hanya untuk kalian, namun untuk kita semua. Dan salah hilaf mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.